Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang santai gitu Pak dengan saya. Nah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak Lurah Sukajaya, Kota Tasikmalaya dengan Bapak Iwan Sunandar ya Pak. Bapak Iwan Sunandar SIP yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, perkenalkan Pak, saya Dea Aditya, mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat yang akan melakukan wawancara terkait informasi kesehatan yang ada di wilayah Sukajaya ini. Nah, langsung saja Pak, untuk Bapak riwayat pendidikannya dari mana ya Pak? Sebetulnya kalau riwayat pendidikan kami dulunya sama dari kesehatan, kemudian dari program saya LPPDK. Jadi Islam program untuk administrasi kesehatan dulu. Setelah itu kami mungkin setelah kami pindah mungkin dari jurusan ke yang lain ke pemerintahan, jadinya kami mungkin diterjunkan ke kelurahan seperti itu. Iya. Nah, untuk Bapak mulai menjabat di Sukajaya ini? Kalau di Sukajaya baru 3 tahun, dari 2021 sampai saat ini, karena mungkin sebagai lurah diputar terus. Karena kami tidak di sini saja, mulai dari Nagarasari, kemudian ke Odupari, ke Lenok, itu terserah Pemkot seperti itu. Biasanya kalau lurah itu diputar. Diputar ya Pak. Ya. Nah, untuk visi misi di Sukajaya ini gitu Pak, yang utamanya dalam kesehatan bagaimana? Kalau visi dan misi, karena kami dari dulu karena harus bebas ODR, jadi kami PHBS melalui pada kesehatan lingkungan. Jadi kami juga terus, sehingga pada tahun 2021 itu Kelurahan Sukajaya itu bebas ODR. Jadi 100%. Alhamdulillah untuk di wilayah Kecamatan Gunung Sari, khususnya di wilayah Puskesmas UPT Bantar, karena yang paling pertama 100% ada Kelurahan Sukajaya. Nah, untuk jumlah RW RT di Sukajaya itu ada berapa ya? Kalau untuk jumlah RT dan RW di Kelurahan Sukajaya ini, untuk RT 36 dan untuk RW 10. Untuk fasilitas kesehatannya gitu Pak, selain puskesmas ada apa aja? Sebetulnya fasilitas kesehatan itu dari dulu itu ada Polindes, yang mana ditempati oleh bidan desa atau kelurahan. Kalau di kelurahan itu tidak kelurahan. Untuk masalah kesehatan yang utama gitu Pak di Sukajaya ini, masalah kesehatan apa gitu Pak yang dari puskesmas? Kalau dari puskesmas untuk saat ini dan program dari pemerintah kota, ya kita harus menindaklanjuti program-program dari kota tentang stunting. Yang kemudian ibu hamil. Jadi kami harus rekrut ke bawah untuk istilahnya menentukan bahwa ibu hamil itu apakah meminum pil, zat besi, itu harus kita istilahnya didampingi terus, sama-sama dengan bidan kelurahan. Jadi setiap hari istilahnya itu harus ada laporan. Jadi setiap hari Kamis kita harus ke KPJ itu, oh betul bahwa si ibu hamil itu makan seperti itu. Untuk kegiatan posyandunya gitu Pak di Sukajaya rutin gitu Pak? Kalau di Sukajaya setiap itu kita kerjasama dengan puskesmas, diberi jadwal setiap tanggal berapa, mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal sekian, karena di kita mempunyai 10 posyandu. Jadi kita harus menandatangani seperti itu, karena kan program stunting itu kita harus betul-betul harus digalakkan, karena di wilayah di kota Tasikmalaya ini stunting kan cukup tinggi. Jadi kita harus istilahnya merekrut ke wilayah-wilayah yang ada di Kelurahan Sukajaya ini, terutama di posyandu-posyandu. Untuk selain kolaborasi gitu Pak antara puskesmas, nah juga kolaborasi dengan pihak apa lagi gitu Pak selain? Kalau kolaborasi di sini dengan puskesmas, kemudian dengan penyuluh KB, kemudian ada dari pertanian, itu harus semua, karena itu untuk mendukung. Ya itu tadi kan ada program stunting, itu harus kita kolaborasi dengan PLKB, Kementerian Pertanian, itu harus sama-sama. Karena kalau tidak sama-sama kita tidak akan mungkin
program itu tercapai seperti itu. Harus saling kolaborasi Nah, gitu ya kolaborasi Pak. antara lembaga yang ada di kelurahan. Seperti ada Babinsa kan, iya, Babinsa Babinsa. itu juga dilibatkan. Iya. Kalau untuk selain itu Pak, bagaimana partisipasi masyarakat gitu Pak dalam hal program kesehatan gitu? Partisipasi masyarakat kalau di kelurahan itu sangat baik karena kita kan mempunyai lembaga-lembaga di bawah kita seperti RT, ada RW, ada Karang Taruna, ada PKK, ada kader posyandu. Itu adalah elemen-elemen yang ada di kelurahan, itu harus kita kerja samakan seperti Kerjasama itu. ya Pak ya. Nah, untuk yang dilakukan oleh kelurahan itu apa saja gitu Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan? Kita melakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan-pelatihan karena kita mempunyai istilahnya program yang dibiayai oleh dana kelurahan. Kita mengadakan pelatihan, pendidikan seperti itu. Nah, untuk mungkin yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak untuk kedepannya gitu Pak terkait masyarakat yang agar sehat gitu Pak di Kelurahan Sukajaya? Saya kira kalau untuk kedepannya untuk masyarakat sehat tetap menjaga PHBS. PHBS itu sangat penting karena kalau tidak melaksanakan kesehatan lingkungan, terus istilahnya banyak tidak datang ke posyandu seperti bayi, itu kan istilahnya tidak akan sehat di kemudian hari yang akan datang. Mudah-mudahan ini kan dengan adanya PHBS ini masyarakat bisa sehat, bisa datang, dan kita melanjutkan dengan istilahnya penyuluhan tentang PHBS karena PHBS itu sangat penting untuk kita semua itu. Nah, mungkin Bapak ada pesan lagi untuk warga Kelurahan Sukajaya gitu Pak setelah menonton video ini? Mudah-mudahan setelah adanya disosialisasikan ini ke warga masyarakat Kelurahan Sukajaya, jagalah lingkungan, jagalah kesehatan, terus pada ibu-ibu yang hamil atau pada balita segera datang ke posyandu untuk diperiksa, apalagi yang lansia. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di posyandu karena di Puskesmas Bantar ini ada pelayanan primer. Mudah-mudahan bisa mendongkrak ke Puskesmas Bantarsari untuk memberikan pelayanan primer ini supaya cukup terjaga nantinya. Sekian untuk wawancara hari ini. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu Pak untuk menjadi narasumber kita kali ini. Nah, terima kasih Bapak. Sama-sama.